Soal hedging. Pada tanggal 1 Desember 2019, PT Semayam menjual 15 ton metal litium kepada China Mobile Ltd dengan harga Chinese Yuan Renminbi 60 per kilogram atau dengan total nilai transaksi 900.000 Chinese dengan tenggat pembayaran 90 hari atau 29 Februari 2020 dalam mata uang Chinese. Mata uang fungsional PT Semayam adalah rupiah. Dikarenakan suhu politik sedang tidak menentu, PT Semayam melakukan lindung nilai mata uang asing tersebut dengan melakukan forward contract dengan broker yang akan diselesaikan dengan gross settlement. Kurs Chinese terhadap rupiah selama periode kontrak adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada informasi tanggal 1 Desember sampai 29 Februari. Artinya selama 3 bulan. Kemudian ada informasi spot rate. Informasi spot rate ini kita gunakan untuk transaksi penjualan 15 ton metal litium. Kemudian ada informasi 60-day future rate, 30-day future rate, 90-day future rate. Nah, ini kurs forward-nya. Periode akuntansi PT Semayam adalah bulanan dan hedging-nya fair value. Tingkat bunga 6%. Berdasarkan data di atas, buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi di atas sejak bulan Desember 2019 hingga bulan Februari 2020. Nah, sebelum kita bahas soal ini, atau kita jawab soal ini, terlebih dahulu kita analisis. Kontrak selama 9 bulan. PT Semayam sudah melakukan penjualan 1 Desember. Artinya, PT Semayam sudah mengakui piutang, sudah ada piutang. Karena 1 Desember melakukan penjualan dan diselesaikan 3 bulan mendatang. Nah, sekarang posisi piutangnya sudah ada. Namun, ke depan PT Semayam tidak tahu apakah PT Semayam akan menerima kas dari piutang ini, akan piutangnya berkurang atau malah naik. Sehingga PT Semayam melakukan lindung nilai atas aset atau piutang yang sudah diakui. Nah, inilah yang kita sebut dengan fair value hedging. Kemudian di soal ini sudah juga ada tingkat bunga 6%. Artinya kita harus menjawab soal ini dengan memperhitungkan time value of money. Kita mulai. Fair value hedging. Tanggal kita bagi 2. Hedge item yang dilindungi atau nilai piutang yang dilindungi atau boleh kita sebut dengan transaksi penjualan. Kemudian transaksi lindung nilai atau hedging instrument. Ya. Kita mulai dari tanggal 1 Desember 2019. Untuk permudah, kita menyelesaikan dulu transaksi penjualan atau hedge item atau nilai piutang yang dilindungi. Kita menggunakan informasi spot rate. Pada tanggal 1 Desember, PT Semayam menjual 15 ton metal litium kepada China. Berapa? 900.000 Chinese. Berarti kita menggunakan kurs spot rate pada tanggal 1 Desember, yaitu 2.100. Kita jurnal, debit, account, receivable, foreign currency, pada sales.
yaitu sebesar 900.000 dikalikan dengan spot rate per tanggal 1 Desember 2100, yaitu 1.890.000.000. Nah, untuk tanggal berikutnya kita fokus ke account receivable ini. Tanggal 31 Desember 2019. Ternyata spot rate tanggal 31 Desember 2019 naik 2.150 dari 2.100. Artinya nilai piutang PT Semayam juga naik. Kalau naik piutangnya berarti di debit. Artinya PT Semayam mengalami keuntungan. Debit, account receivable, kredit, exchange, gain. Berapa? 2.150 dikurang 2.100 dikalikan 900.000. Kemudian tanggal 31 Januari 2020. Spot rate tanggal 31 Januari 2020 turun 2.050 dibandingkan 31 Desember 2019. Artinya nilai piutang PT Semayam turun. Debitnya AR berarti perusahaan mengalami kerugian. Debit, exchange loss, kredit, account receivable. Yaitu 2.150 dikurang 2.050, kita kalikan 900.000. 90 juta. Kemudian kita jual tanggal 29 Februari. Maksudnya kita menerima kas, ya, menerima kas pada tanggal 29 Februari. 29 Februari 2020. Menerima kas dari piutang, debit, cash, nah kreditnya piutang, account receivable. Kasnya berapa? Sebesar spot rate tanggal 29 Februari 2020, yaitu 1.980 dikalikan dengan 900.000. Untuk AR nilainya kita netkan 1890 ditambah debit 45 dikurang kredit 90. Artinya di sini ada kerugian exchange loss sebesar 1845 dikurang 1762. Ada rugi sebesar 63 juta. Nah, kemudian kita masuk ke hedging instrumen. Nah, untuk hedging instrumen perlu dianalisis. Kontrak ini apakah diselesaikan atau disettle dalam gross atau dalam net? Ternyata permintaan soalnya gross, bukan net settlement. Nah, kalau gross settlement berarti ada pertukaran fisik. Artinya bagi pihak PT Semayam ada namanya kewajiban untuk menyerahkan mata uang Chinese ini. Di sisi lain, PT Semayam juga memiliki hak untuk menerima dalam bentuk rupiah. Nah, berarti per tanggal 1 Desember 2019 kita akui aset dan liabilitas. Karena sudah memenuhi definisi aset dan liabilitas karena ada muncul kewajiban dan hak. Debit, kontrak receivable, kredit, kontrak payable. Dalam foreign currency, PT Semayam nanti menyerahkan dalam mata uang asing dan memiliki hak untuk menerima dalam rupiah. Berapa?
yaitu sebesar, nah gunakan kurs forward 1 Desember 2019, yaitu kurs berjangka 90 hari, 2.200. 2.200 dikalikan 900.000, yaitu 1.980.000.000. Kemudian tanggal 31 Desember 2019, nah sekarang fokus ke kontrak payable, ya. Fokus ke kontrak payable. Posisinya berlawanan dengan hedge item. Kurs berjangka 60 hari yaitu 2.180, ya. 2.180. Artinya apa? Berarti kontrak payable kita akan turun, ya, dari 2.200 ke 2.180. Berarti ada keuntungan. Debit kontrak payable, foreign currency, credit, exchange gain, yaitu 2.200. Nah, karena sini ada time value of money, ya, dulu 2.200 dikurang 2.180 dikalikan 900.000. Ada 18 juta, tapi baru terrealisasi nanti tanggal 29 Februari. Nah, 18 juta ini harus kita hitung nilai kininya. Kita bagi 1 ditambah 6% dibagi 12 pangkat. Nah, di sini berarti dari 31 Desember ke Februari, Januari, Februari ada 2 bulan, pangkat 2. Yaitu 17, 821, 341. Nah, inilah perubahan nilai wajarnya, ya, fair value dan change in fair value-nya. Kemudian di tanggal 31 Januari 2020. Kita lihat lagi kontraknya. Di sini dari 2.200 ke 1.960, ya. Berarti perusahaan utangnya, kontrak payable-nya turun, ya, berarti mengalami kenaikan. Atau turun berarti ada keuntungan. Debit kontrak payable, foreign currency, credit, exchange gain. Nah, kita cari dulu fair value-nya. 2.200 dikurangkan 1.960. Ini 960. Kemudian kalikan 900.000. 216.000. Nilai kininya berapa? Ya. Oke, kita bagi 1 ditambah 6% dibagi 12 pangkat Januari ke Februari 1 bulan. 214. Nah, ini fair value-nya. Di awal sudah ada fair value 17 juta. Nah, perubahannya berapa? Kita kurangkan. 17 juta, ya, 197. Kemudian penyelesaian kontraknya tanggal 29 Februari 2020. Nah, 29 Februari 2020 kita memiliki kewajiban untuk menyerahkan dalam mata uang China, ya. Debit kontrak payable, kredit cash. Ya, kontrak payable-nya kita hitung
Kredit 180 dikurang debit 17 dikurangi debit 197. 1765. Kasnya menggunakan spot rate yaitu 1980 dikalikan 900. 1782. Artinya di sini ada loss, exchange loss sebesar 16.925. Oke, kemudian PT Semayam memiliki hak menerima rupiah cash pada kontrak receivable, yaitu sebesar 1980. Oke, inilah jawaban untuk hedging, khususnya fair value hedging. Demikian, terima kasih.